Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut pada kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota Wali Songo yang paling terkenal dalam sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ia dikenal sebagai wali yang berdakwah dengan pendekatan budaya, kesenian, dan kebijaksanaan lokal. Cara dakwahnya lembut, tidak memaksa, dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Mas Said, putra dari Adipati Tuban. Ia berasal dari keluarga bangsawan, hidup berkecukupan, dan mendapat pendidikan yang baik. Namun, melihat rakyat kecil hidup dalam penderitaan akibat pajak yang berat dan ketidakadilan para pejabat, hatinya merasa gelisah. Karena kekecewaannya terhadap sistem pemerintahan saat itu, Raden Mas Said memilih jalan yang keliru. Ia menjadi perampok yang terkenal dengan julukan Beranda Lokajaya. Namun ia tidak merampok orang miskin, melainkan orang kaya dan para pejabat lalim. Hasil rampokan itu dibagikan kepada rakyat miskin. Walaupun niatnya membantu orang kecil, jalan hidup yang ditempuh tetap salah. Hingga suatu hari, hidupnya berubah total. Suatu ketika, Raden Mas Said bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang mengetahui latar belakang dan kegelisahan hatinya. Ia tidak memarahi atau menghakimi, melainkan menasihatinya dengan lembut. Sunan Bonang berkata bahwa membantu rakyat harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan dengan kejahatan. Ia lalu menyuruh Raden Mas Said menjaga tongkat di tepi sungai sambil merenungkan hidupnya. Berhari-hari Raden Mas Said duduk menjaga tongkat itu tanpa bergerak, hingga akhirnya ia menyadari kesalahannya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Sejak saat itu, ia menjadi murid Sunan Bonang dan mendalami ilmu agama, tasawuf, dan dakwah. Namanya kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga, yang berarti orang yang menjaga diri di jalan kebenaran. Sunan Kalijaga memiliki cara dakwah yang sangat berbeda dibanding wali lainnya. Ia tidak langsung menghapus budaya Jawa yang sudah ada, tetapi memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya tersebut. Ia menggunakan wayang kulit gamelan, tembang Jawa, cerita rakyat, simbol-simbol tradisi. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa asing terhadap Islam. Mereka menerima ajaran Islam melalui kesenian dan cerita yang mereka cintai. Wayang yang dulunya penuh cerita dewa-dewi, diubah maknanya menjadi kisah moral tentang kejujuran, amanah, dan ketakwaan kepada Allah. Salah satu karya Sunan Kalijaga yang terkenal adalah tembang Lir Ilir. Tembang ini bukan sekadar lagu, tetapi mengandung pesan spiritual. Maknanya adalah ajakan agar manusia bangun dari kelalaian, membersihkan diri dari dosa, dan memperbaiki iman sebelum ajal menjemput. Melalui tembang ini, Sunan Kalijaga mengajarkan Islam tanpa ceramah panjang, tetapi lewat lagu yang mudah diingat. Sunan Kalijaga tidak berpakaian seperti ulama Timur Tengah. Ia tetap memakai pakaian khas Jawa, seperti ikat kepala dan kain lurik. Ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat kecil, nelayan, petani, dan pedagang. Ia sering duduk bersama mereka, makan seadanya, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Dengan cara ini, rakyat merasa Sunan Kalijaga adalah bagian dari mereka, bukan tokoh yang jauh dan menakutkan. Dakwah Sunan Kalijaga menyebar luas di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak bangsawan, rakyat biasa, hingga pedagang masuk Islam karena pendekatannya yang ramah. Ia membuktikan bahwa Islam bisa menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan nilai tauhid. Akhir kehidupan Sunan Kalijaga wafat setelah menunaikan tugas dakwahnya. Makamnya hingga kini masih diziarahi banyak orang sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Namun, yang paling penting bukan makamnya, melainkan ajarannya yang masih hidup hingga sekarang. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa dakwah tidak harus dengan pedang atau paksaan. Dakwah bisa dilakukan dengan seni, budaya, dan keteladanan. Ia menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat, bisa hidup berdampingan dengan tradisi, dan mampu menyentuh hati manusia dengan kelembutan.